Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Eka Saptaningrum, NIM 1121052. Di sini Nama saya Ahmad Diki Santoso, NIM 1121050. di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan. Sikap pro dan kontra baik dari kalangan para intelektual, politik, dan rohaninya atau kalangan gereja di Belanda setelah dirumuskan politik etis. Kegiatan politik etis diperlihatkan dengan irigasi pendidikan dan emigrasi yang disebut Van Trilogie Van Deventer. Tulisan Van Deventer dalam majalah Dekit 1908 yang menyampaikan tentang pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa, Bumi Putra. Pemerintah kolonial Belanda memiliki semangat politik etis dan memperbanyak jumlah sekolah. Pada tahun 1903, mulai didirikan sekolah rendah, yaitu sekolah desa dengan masa belajar selama 3 tahun. Kemudian, sekolah lanjutan dengan masa belajar 2 tahun. Suatu hal yang tidak dapat dipungkirkan adalah bahwa tujuan penyelenggaraan sekolah yang dilakukan di Belanda untuk mendapatkan tenaga direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan kolonial Belanda. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek, yaitu pada tanggal 7 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Sistem pendidikan kolonial di Indonesia sebelum masuknya Jepang. Sebelum abad ke-20, pendidikan anak-anak di Indonesia terwujud dalam bentuk sekolah dasar kelas 1 dan kelas 2. Karakter pendidikan masa kolonial Belanda didominasi oleh penguasa yang tidak menghendaki perkembangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Sifat-sifat tersebut baru hilang pada masa Jepang. Sistem pendidikan berlaku untuk semua masyarakat, tidak ada perbedaan. Kebijakan tersebut tidak semata-mata didasari ketulusan demi kemajuan bangsa Indonesia, melainkan kepentingan Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Pendidikan yang bersifat nasional di Indonesia di awal abad ke-20, studi kasus tentang taman siswa NIS Muhammadiyah. Akhir abad ke-19, kehidupan rakyat Indonesia tidak membaik. Usaha penting dari pemerintah Indonesia mengangkat tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pengajaran yang pertama dan Muhammad Syafi'i dan Mr. Suwandi sebagai Kementerian Pendidikan. Setelah 5 tahun masa revolusi membangun landasan hukum yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro pada tahun 1950 yang berhasil merancang dan menetapkan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Setelah tahun 1950, bidang pendidikan kurang diprioritaskan mengingat masyarakat dan pemerintah yang disibukkan dengan masalah-masalah perpolitikan. Dalam usaha membangun pendidikan hanya sampai pada tataran konsep, belum direalisasikan secara layak. Tentu saja hal ini menjadi kontraproduktif bagi pembangunan pendidikan, terutama pada sarana prasarana pendidikan. Karakter dan sistem persekolahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Zaman penjajahan Jepang berlangsung pendek pada tanggal 7 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945. Karena Indonesia dikuasai Jepang di masa perang, segala usaha Jepang ditunjukkan untuk perang. Dengan kerebuan kekuasaan Belanda diikuti pula tumbangnya sistem pendidikan kolonial. Materi dari saya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it bang, bang.